Minahasa adalah nama yang kalau kita telusuri sebenarnya yang sekarang jadi kabupaten di Sulawesi Utara adalah sesuatu yang memiliki makna yang sangat mendalam, terutama kaitannya dengan NKRI. Kenapa? Karena Minahasa ini lahir bukan dari kata yang direka-reka, ada kata bagus terus diterapkan, melainkan dari satu peristiwa yang memang mendasari kenapa kata ini muncul. Jadi Minahasa itu berasal dari kata dasarnya adalah esa, satu, ma esa. Nah, jadi mini yang saya kemudian tafsirkan sebagai sesuatu yang kalau dalam bahasa Inggris adalah inform begitu ya. Jadi menjadi satu, senantiasa orang-orang Minahasa melakukan proses yang dinamik secara sosial kultural, selalu berupaya untuk menjadi satu. Karena memang dikaitkan dengan sejarah kelahiran Minahasa itu sendiri adalah dari satu keinginan luhur dari para pakasaan yang ada di Minahasa untuk menjadikan acuan panduan mereka hidup bersama. Nah, itulah sebabnya kenapa Minahasa ini kalau kita kaitkan dengan pendirian negara kita, ini terkait dengan apa yang kita juga banggakan dan sama-sama hormati dan berupaya untuk mewujud nyatakannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jadi Minahasa adalah sebenarnya bisa ditafsirkan atau memang sesungguhnya sejatinya adalah bermakna walaupun kita berbeda-beda, waktu itu tentu pakasaannya yang berbeda-beda, kita satu tujuan, kita memang mau memuliakan kehidupan kita di tanah ini. Suku Minahasa itu pada zaman dulu terdiri dari 3 stratifikasi sosial. Kemudian 2 stratifikasi yang tinggi melihat bahwa banyak keuntungan yang mereka bisa peroleh kalau meniru sistem kerajaan di tetangga-tetangga. Tapi golongan yang mayoritas, golongan bawah tidak setuju kalau ada sistem kerajaan. Lalu terjadi perang saudara yang lama antara golongan 1-2 melawan golongan yang ketiga ini. Golongan pertama disebut golongan Makaruasio dan golongan kedua disebut Makatelupitu. Nah, 2 golongan ini bersatu untuk menerapkan sistem kerajaan yang ditentang oleh golongan ketiga, golongan Pasiowan Telu. Nah, setelah berperang berdarah-darah cukup lama, akhirnya terjadi perdamaian. Dan dalam perdamaian itu diputuskan oleh orang Minahasa bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan sistem kerajaan dan menganggap semua manusia itu sederajat, sama saja. Memang sebenarnya pada waktu itu kehidupan para pakasaan di seantero Minahasa menjunjung tinggi bahwa walaupun kalau kita ukur dengan kategori peradaban, waktu itu Belanda menyebutnya sebagai zaman Alifuru, mereka justru sebenarnya sudah memiliki kearifan daerah, local wisdom. Kenapa? Karena pada waktu itu misalnya kalau kita merujuk pada Piagam Batu Pinavetengan, pada saat yang sangat mendasar sekali antar para pakasaan hendak menempati berbagai teritori, berbagai winawanua yang ada di Minahasa, mereka sungguh luar biasa, agung dan luhurnya nilai-nilai yang mereka anut, yaitu tidak ada konflik, relatif tidak ada konflik. Yang ada adalah diskusi, mereka bermusyawarah. Siapa pergi ke Tondano, siapa ke Tonsea, itu adalah diputuskan secara bersama-sama di Batu Pinavetengan itu. Nah, namoy turu mane palian ya si Katoresa mangewanan timu. Si Katoresa ayo nang sendangan. Si Katoresa
Mangeki Tanekuran. Oh, menuti Yamian. Ujian pertama sumpah itu ketika orang Tondano ingin menduduki tanahnya orang Tondano, ternyata sudah diduduki oleh kaum bajak laut dari Mindanao. Nah, itu di Tondano Pantai. Terjadi perang dan mereka terusir. Baik dari daratan Minahasa maupun dari semua pulau di lepas pantai Minahasa. Mulai dari Pulau Bentenan yang dulu namanya Tataaran, terus sampai keliling sampai Pulau Tatapaan yang dekat Amurang. Itu semua penuh dengan bajak laut asal Mindanao. Tapi kemudian dikalahkan oleh pasukan yang dari daratan Minahasa. Dan ini nama-nama sampai sekarang tetap terabadikan. Dan tidak ada yang tahu mengenai nama-nama itu. Padahal nama-nama itu berasal dari Minahasa. Nama-nama pulau seperti Pulau Bentenan, Pulau Talise, Pulau Bunaken, Pulau Tatapaan, itu semua nama-nama Minahasa. Karena orang Minahasa berhasil mengusir bajak laut Mindanao. Itu ujian pertama penerapan. Ujian kedua banyak ya terjadi. Saya boleh sebutkan yaitu ketika terjadi perang Belanda Minahasa itu ya, yang lebih sering disebut perang Tondano tahun 1808 sampai 1809. Pemerintah kolonial secara secara diam-diam telah menetapkan tanah Minahasa sebagai tanah pembuangan dari seluruh Indonesia. Jadi ada dari Aceh sampai Saparua, Ambon itu ditumpulkan abad ke-19 semuanya di Minahasa. Yang jadi masalah di mana mereka akan ditempatkan. Waktu ditanya pasukan dari Minahasa, mereka katakan lebih baik dibuang ke daerah kami. Nah, itulah terjadi penempatan pasukan dari rombongan di Ponegoro ya, di bawah pimpinan Kiai Mojo masuk ke daerah Tondano. Lalu tempat mereka yaitu daerah Berawa-rawa di ujung utara Tondano yang sekarang menjadi Kampung Jawa Tondano. Kan semua terdiri dari ulama dan mereka selain diberikan tanah garapan untuk pertanian, mereka juga diberi tempat untuk tempat tinggal. Sebelum mereka untuk membuat pemukiman, lebih dulu ditetapkan pembagiannya. Karena jumlah sekitar hampir 63 orang mereka buka sama-sama sebuah tempat yang baru yang di Kampung Jawa sekarang ini. Mereka mulai membuka yang lahan-lahan yang masih ada yang rawa, ada yang masih hutan-hutan. Kemudian semua semak belukar dibuka dan mulai dibagi pusat tempat itu untuk didirikan masjid. Untuk tanah-tanah lain yang di sekitaran masjid itu dibuat pemukiman dengan cara juga diundi agar supaya pembagiannya adil dan tidak ada yang memilih tempat. Jadi ketika penempatan awalnya sebelum penentuan yang lebih dulu masjid. Itu di luar dugaan terjadi persahabatan yang erat antara orang-orang Minahasa sebagai penduduk asli dan orang-orang pengikut dari Kiai Mojo yang dibuang. Bahkan pada suatu ketika sewaktu hendak mendirikan sebuah gereja di Tondano, perlu kayu untuk membangun gereja. Mereka mengangkat kayu dari daerah Marawas menuju ke gereja sentrum yang sekarang lewat kelompok Kampung Jawa. Mereka dibantu oleh orang-orang Kampung Jawa. Mari kami tolong bantu membawa kayu-kayu itu. Itu hubungan yang baik. Lalu itu yang luar biasa terjadi karena di tempat lain barangkali tidak seperti itu ya.
pada tahun 1830-an hadir di Minahasa seorang putra terbaik dari veteran Perang Jawa atau Perang Diponegoro, yaitu Kiai Mojo. Kita melihat bahwa penyebaran agama Islam pertama di tanah Sulawesi Utara adalah yang dilakukan oleh Kiai Mojo. Tetapi terkait dengan Minahasa itu sendiri, menariknya adalah coba kita lihat setahun berikutnya hadir di tanah Minahasa ini, khususnya kalau Kiai Mojo itu kita lihat dari pada waktu itu Pakasaan Tondano, maka di Pakasaan yang sama juga hadir pendeta Johan Riedel, yang tentu kita tidak bisa melepaskan bahwa Riedel sebagai orang yang menjadi tokoh penyebaran atau pekabaran Injil di Minahasa. Nah, relevan untuk disebutkan bahwa mereka berdua ini ternyata bertemu, dan harus diakui bahwa dalam beberapa tradisi lisan dan beberapa paparan yang berdasarkan dokumen, tidak serta-merta mereka menjadi sahabat. Awalnya mereka justru sebenarnya saling mencurigai karena tentu ini terkait dengan iman masing-masing tokoh tersebut. Tetapi kecerdasan budaya yang ditonjolkan oleh Kiai Mojo berhasil memikat hati pendeta Riedel. Karena pada waktu itu apapun yang dikatakan kepada Kiai Mojo, beliau tidak serta-merta menampik. Dalam beberapa paparan yang baik lisan maupun tulisan, Kiai Mojo justru menerima dan kemudian menjelaskan secara bijaksana kenapa penyebaran yang dilakukan atau tugas penyebaran Injil di Minahasa khususnya di Tondano tidak akan terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Mojo. Nah, ini bisa dilihat misalnya dari beberapa fakta sejarah bahwa Kiai Mojo juga mengatakan saya juga senang belajar Kristen. Untuk itu pendeta Riedel memberinya Alkitab dan dia pelajari memang. Nah, menariknya adalah sejak mereka bersama kemudian tidak hanya atau melewati fase dialogis yang kritis, berpikir dan bahkan melakukan perbandingan agama yang sangat komprehensif, mereka kemudian melampauinya dengan cara yang akhirnya masing-masing bisa berterima, saling memahami bahwa baik Kristen maupun Islam adalah agama yang baik. Biasanya dalam beberapa pemaparan, kenapa Islam tidak menjadi ancaman terhadap misi sending pada waktu itu adalah yang pokok dikatakan oleh Kiai Mojo bahwa Islam adalah sebagai agama yang damai. Ya, orang Minahasa hampir dapat dikatakan keterbukaannya sungguh tidak terbatas. Dalam arti etika sosial kulturalnya adalah tanpa batas, dari manapun siapapun bahkan kepercayaannya apapun sejauh baik mereka akan menerima. Dan itu dibuktikan seperti tadi saya katakan, lembaga yang mengakomodasi itu secara betul-betul menunjukkan kepercayaan yang paling tinggi, yang tidak ada lebih tinggi dari itu adalah ketika mereka menerima lamaran para perjaka pengikut rombongan Kiai Mojo untuk menikahi gadis anak para walak dalam hal ini yang bisa jadi acuan. Jadi yang pertama dinikahkan adalah atau yang menerima lamaran pernikahan adalah
anak dari kepala walak. Yang pertama adalah dari tonsea. Saya kira kita dapat mengacu atau menjadikan acuan apa yang dilakukan oleh walak di sekitar Kampung Jawa pada waktu itu, terutama Tondano, Tonsea, adalah menjadi teladan bagi tokoh-tokoh masyarakat Minahasa dan bahkan secara umum Pakasaan dan walak-walak yang ada di sekitarnya untuk menjadikan standar bahwa komunitas Kiai Mojo, para pengikut Kiai Mojo adalah orang-orang yang layak dianggap dipercaya dan bahkan lebih dari itu dijadikan bagian dari keluarga untuk menyambung tali keturunan Minahasa ke depan. Sekarang sudah ada kerukunan keluarga Jaton Indonesia dan sudah ada lembaga yang saya prakarsai dibentuk di Kampung Jawa, namanya Lembaga Adat Pakasaan Jaton. Jadi kami merupakan salah satu sub etnis Minahasa karena keturunan dari para perintis pejuang dari Jawa yang diasingkan Tondano dengan leluhur Wowene Minahasa, gadis-gadis Minahasa, anak turunan para walak. Ketika mereka diasingkan di sini, para tentara-tentara ini memang tidak menolak dan penduduk asli sini menerima dengan sangat baik. Nah, penerimaan mereka ini juga berkaitan dengan keterampilan Kiai Mojo dan para pengikutnya sebagai ahli di bidang persawahan. Mereka lah yang memperkenalkan teknologi persawahan ke Minahasa. Dulu kan mereka sudah tahu tentang perladangan, sudah ahli di situ, tapi belum tahu tentang teknik persawahan. Mereka lah yang melakukan drainase yang dulu di sini dulu kan rawa semata-mata. Slogan yang ada di Kabupaten Minahasa sebenarnya torang semua basudara. Masawa-sawangan, matombo-tombolan, maling-alingaan. Jadi hal yang baik yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Minahasa supaya kerukunan antar umat beragama yang ada di Kabupaten Minahasa sangat baik. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa secara khusus di Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Bulawan, Ibu Lurah yang ada di Kelurahan Kampung Jawa, dulunya dia sebagai sekretaris Kelurahan Bulawan. Saat ini sudah menjabat sebagai Lurah Kelurahan Kampung Jawa. Dan untuk masalah keagamaan juga yang ada, apalagi secara khusus ibadah-ibadah subuh yang ada, tidak mengganggu atau tidak mengganggu kedua agama yang ada. Keterkaitan subetnis Jawa Tondano dengan etnis Minahasa melalui dari tarian Jaton, yaitu tari Emmatelu. Di situ ada tari Masilat, tari Marodat, dan tari Maengket dari Minahasa. Perlu diketahui juga bahwa tari Emmatelu ini dia terlahir karena kita tidak lepas dari orang Minahasa karena terjadi asimilasi kawin mawin antara perempuan Minahasa dengan laki-laki atau tuama Jaton yang berasal dari Jawa. Maka kami orang Jaton tidak dikatakan bahwa orang bukan orang Jawa dan tidak dikatakan juga orang Minahasa, tapi orang Jaton Jawa Tondano, Kabupaten Minahasa. Melalui dari sanggar-sanggar seni, kita selalu memotivasi sehingga melalui sanggar ini kita belajar seni budaya atau budaya itu sendiri
dengan keterkaitan kita subenis Jawa Tondano dengan Minahasa melalui senian juga ini. Jadi alhamdulillah dengan nilai-nilai positif merangkul mereka melalui sanggar seperti ini, alhamdulillah kita bisa belajar bagaimana budaya Jawa Tondano dan Minahasanya, dan bagaimanapun kesenian itu, tarian itu sendiri yang mempunyai satu keunikan kolaborasi antara subenis Jawa Tondano dan subenis Minahasa itu sendiri. Jadi kita di sini karena semua bersaudara, tidak mempersoalkan sara kita di sini. Bersaudara no, itu yang penting. Kedua, kita selalu menyampaikan pentingnya karena orang saudara mengembangkan prinsip saling menghargai. Kalau pemerintah sekarang kan bilang toleran. Saya sebenarnya tidak begitu setuju istilah toleran, karena menurut saya punya dosen dulu Profesor Dr. Van Passen, Rektor Seminar Gunung, dia bilang kalau toleran yang kecil mengalah kepada yang besar. Kalau bilang menghargai, sekecil apapun sebenarnya baku harga itu. Nah karena itu saya punya buku namanya Pancasila dan Negara Proklamasi, suatu tinjauan kritis tentang 10 problematik implementasi Pancasila dalam bernegara. Di situ saya tulis, saya lebih suka menggunakan istilah saling menghargai, bukan toleran. Tapi karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, ya kita ikuti aja lah, seperti itu. Ya, dan juga saya melihat memang pemerintah Sulawesi Utara dan Minahasa konsisten tentang pentingnya menjaga kerukunan beragama dan kerukunan sosial beragama. Jadi agama, budaya adalah merupakan sumber energi yang terkuat yang dipelihara dengan baik oleh masyarakat Minahasa. Jadi Minahasa adalah merupakan satu potret kedamaian yang kalau kita sudah menyaksikannya, itu kita bawa tidak hanya di saku kita, tetapi di hati kita. Untuk mengatakan bahwa Indonesia adalah ladang yang subur dari kemajemukan. Dan itu salah satu ikon yang dibanggakan oleh kita adalah Minahasa dengan kampung Jawa Tondanonya atau Jawa Tondano yang ada atau hidup di sekitar Minahasa.